3 zaman. 70 80-an 90-an. Hai manusia-manusia, beda zaman, beda alam. Selamat. Dan untuk seluruh lintas benua, termasuk lintas alam dan lintas antariksa. Kalau lintas darat, lintah darat. Asli nggak masuk asli. Gue kaget di luar prediksi gue tuh. Itu menunjukkan cara berpikir setiap generasi memang beda. Iya. Dan ada penyakit baru namanya keracunan generasi. Jadi bisa jadi generasi baru tuh keracunan dengan jok-jok generasi lama. Akhirnya kayak sekarang nih, jadi kayak cancer. Makin nggak ngerti. Guys, nih ya, ngomongin lintas alam, lintas benua, atau kalau zaman sekarang mungkin nyebrang, bahasa Inggrisnya crossing. Gue sebagai makhluk tengah nih, sebagai makhluk tengah nih ada sedikit sebenarnya satu kejadian-kejadian yang kok agak sulit ya gitu loh. Makanya gue mau tanya nih lo sebagai manusia, manusia makhluk muda dan makhluk matang. Ya, sebagai makhluk matang. Gue ada satu hal yang ingin gue tanya dan mungkin butuh banget nih input dari lu berdua. Bagaimana sih ya dengan menyingkapi cross generation communication? Wah, 3C, vitamin C udah 1500 mg tuh. Bagaimana sih sebenarnya? Bagaimana sih sebenarnya menyingkapi ya komunikasi yang efektif tuh antara cross generasi? Iya. Lu sebagai pekerja sekarang nih Van ya, pekerja pengusaha di mana lu juga harus bertemu sama generasi X, baby boomers ya. Lu juga yang masih bisa ngajar, yang gue dengar tuh di kampus tersebut lu ngajar dengan gaya lu yang amat sangat berbeda dengan dosen-dosen konvensional yang lulusan S5, S6 ya. Bagaimana tuh kisi-kisi atau hal-hal efektif apa sih yang bisa digunain supaya komunikasi itu bisa dua arah? Silakan Bapak dosen. Mau yang muda dulu atau yang berumur? Iya, dia lama-lama walaupun muda tapi kelakuannya agak tua. Influence, itu namanya influence. Ya. Itu ayam siapa tuh? Itu bukan anjing. ayam, itu gorila. Oke, jadi pertanyaannya gimana nyambung, gimana ya kan komunikasi yang bisa masuk, bisa nyambung atau apalah namanya. Ya kuncinya relevan lah ya, gimana caranya supaya kita relevan. Komunikasi ini kan antara dua pihak coba menyatukan untuk menyatukan cara pandang supaya gimana caranya supaya sama. Ya, perspektifnya supaya sama gimana nih gitu loh. Ya, supaya akhirnya outcome-nya lebih maksimal. Jadi memang kayak siapa yang waktu itu gue baca? Oh, itu siapa? John Maxwell. Dia nulis kesalahan paling umum yang dilakukan seorang leader itu dalam memimpin adalah dia tidak mengenal siapa yang dia pimpin. Itu kesalahan paling umum. Jadi dia hanya memimpin, dia nggak kenal siapa yang dipimpin. Nah, konsep itu kena banget buat gua, sehingga ketika gua berkomunikasi, gue coba gimana caranya gue mengenal walaupun baru kenal. Ya kan? Kenal di sini maksudnya cara pandangnya dia, maunya dia apa, ekspektasinya apa gitu loh. Ya, menyatukan itunya dulu gitu loh. Ya, kalau kita udah kenal, kita coba nyatukan. Ya, jadi sehingga akan mencapai level nyambung itu, relevan itu. Dan kayak gitu-gitu memang tidak bisa terjadi hanya dalam 1 hari, 2 hari gitu kan. It's a process gitu loh. Ya, jadi memang segala sesuatu memang harus dibangun supaya pada akhirnya terus menjadi efektif gitu loh. Ya, karena kalau nggak dimulai dari
mental, cara berpikir yang seperti itu ya akan makin jauh mungkin ya. Karena nggak nyambung buat mereka, ngapain sih kok kepentingannya dia sama kepentingan kita malah makin berbeda arah gitu kan. Tujuannya salah satu komunikasi kan untuk yaitu menyampaikan pesan ya. Nah, supaya pesan kita bisa diterima ya memang nggak langsung gitu loh. Apalagi di dalam proses development yang kita develop kan bukan hanya hard skills-nya aja, tapi kan terutama soft skills gitu loh ya. Jadi kalau komunikasi dengan berbeda generasi ya, kalau dari gua kita coba mengenal siapa yang kita ajak komunikasi gitu loh ya kan, supaya pesan yang kita ingin sampaikan bisa semaksimal mungkin diserap sama mereka gitu. Fania sendiri gimana, Van? Ada nggak kesulitan? Nggak usah ngeliat yang jauh-jauh lah, kesulitan dengan lu berkomunikasi. Pasti ada kesulitan ya, karena kan istilahnya kayak kita nggak satu frekuensi gitu ya. Ya jadi menyesuaikan aja sih ya. Dia pasti. Iya, kayaknya proses panjang. Enggak, maksudnya kan pasti kan ada some things yang kita tahu, apalagi hal-hal yang baru lah ya. Iya. Ada some things yang generasi di atas nggak tahu, nggak ngerti, dan mungkin jadinya nggak nyampe gitu. Apalagi sekarang kan teknologi cepet banget. Kita kalau ngomongin teknologi ya, teknologinya cepet banget. Apalagi kenapa saya ngomong apalagi banyak sekali, terutama pada saat pandemi kemarin. Sekolah yang tadinya offline, katakanlah guru-guru lah ya yang sangat terdampak gitu. Itu yang tadinya ngajarnya pakai papan tulis, pakai kapur gitu. Terus sekarang online. Mereka harus belajar Zoom, belajar apa. Mungkin ada yang bisa nangkepnya cepet, jadi bisa gini. Cuman ada juga yang nangkepnya kayak, gimana sih, emang kok bisa kayak gitu loh. Ya itu gimana ya, mau nggak mau kan harus diajarin ya. Jadi sebagai generasi yang lebih bawah juga nggak usah nangis, ngomongin lebih aja. Tapi semoga kayak mau nangis gitu. Lebih apa ya, mungkin lebih understanding gitu. Kalau misalkan dia tuh nggak ngerti loh, soalnya yang nggak kebayang lah dulu zamannya dia gini, misalkan kayak gitu. Jadi lebih understanding, lebih sabar sih ya. Kayak kuncinya sabar deh. Soalnya Oke. Kayaknya dia lagi curhat sebenarnya. Tahan deh. lebih sabar. Mau nangis. Sabar. Nah, terus ya kayak tadi Pak Dan, lu tadi ngomong kalau ya Pak Dan, keren ya, Pak MD atau Pak Dan ya. Pak Dan tuh setipe. Kita belok nih, kita mulai belok. Iya. Pak Dan yang buat alas kasur, papan itu. Bikin kacang hijau kan kita harus pakai daun Yuk, pandan. cepet, Nah, yuk. Bro, tadi mengenal lawan bicara ya, mengenal lawan bicara atau mengenal siapa yang dipimpin. Nah, kalau sebaliknya tuh penting nggak sih si lawan bicara itu mengenal lu sebagai pemimpin, mengenal lu sebagai atasan? Itu penting nggak buat si lawan bicara? Atau si lawan ya di opposite-nya, si generasi, kalau di lu nih lebih ke generasi mudanya gitu. Gua akan pilih pakai kata efektif kali ya. Komunikasi yang efektif ya tentunya akan sangat efektif keterlibatan dua belah pihak. Gitu. Jadi ya kalau pakai istilah penting ya penting, dua belah pihak sangat penting untuk saling memahami, saling mengerti gitu loh. Ya ada effort untuk kesana gitu loh. Ya bukannya kebalikannya minta di ngertiin. Ya kan beda. Ya dan itu kan yang ya tergantung tingkat kedewasaannya gitu loh. Ketika gue berkomunikasi dengan anak-anak gue kan di usia mereka sangat wajar sekali mereka mintanya di ngertiin. Wajar. Bukan berarti mereka jelek, tapi ya memang masih di situ tingkat kedewasaannya. Ya, pasti strateginya beda gitu kan.
Kita harus menunjukkan bahwa yes, we do care about what you want gitu loh. Yang kamu mau ya gue ngerti gitu loh. Mungkin dalam tanda kutip empati kali ya, nunjukin empatinya. Tapi ketika kita berbicara di level yang sama, mungkin akan lebih mudah karena sama-sama mungkin kedewasaannya memang udah sama di situ ya. Tapi kalau yang di atas kita misalkan yang generasi kakek nenek gitu ya, yang atau atasan gitu kan. Nah di situ juga kan kita juga berusaha menjaga egonya mereka, karena biasanya di atas lebih tua atau lebih tinggi jabatannya atau lebih senior, mereka cenderung merasa I know better than you gitu loh. Ya jadi ya kedewasaan kita juga akan mempengaruhi bagaimana kita berstrategi nih sama mereka gitu loh. Ya pesannya nyampe nih ke mereka gimana caranya gitu. Makanya kan selalu dibilang lebih susah memimpin yang ada di atas kita daripada yang di bawah kita. Kalau yang di bawah kita lebih gampang lah, mungkin karena jabatan mereka akan langsung melakukan gitu loh. Tapi kalau yang di atas kita ya baik secara umur, secara posisi, secara apapun, kodrat apalah gitu loh. Bukan yang nggak bisa, tapi ya memang harus lebih kreatif, lebih cari strategi. Oke. Nah teman-teman nih ya, tadi ada yang menarik. Ada yang menarik kalau kita dengar orang tua ngomong tentang mencoba untuk mengerti, itu hal yang mudah ya, karena memang di usia kita ini secara hitung-hitungan tinggal menghitung, soalnya menghitung hari kapan dipanggil Tuhan ya. Tapi kan kalau kayak yang muda-muda ini kan mungkin kalau secara tren ya umurnya masih 10 tahun lagi, 20 tahun lagi gitu, bicara masalah tren yang terjadi. Nah, berapa tadi tahun lagi Pak? Amin. 20 30. Ya, dia masih sampai 60. Ada rencana mau jogging di usia 102 sama gue. Terus Amin. Nah, terus tadi si Fania sebagai angkatan muda Bogor Raya sempet Ya ketahuan. dia ngomong mengerti, berusaha memahami. Boleh dibilang kan ya, kalau saya temuin gitu, kadang yang 30-an juga untuk mengerti atau 40-an juga untuk mengerti dan memahami juga bukan urusan yang mudah ya. Nah, bagaimana Anda sebagai kaum muda kok punya perasaan keinginan mau memahami atau mengerti orang yang lebih tua? Bagaimana ya memupuknya? Ada kiat-kiat apa? Apakah Anda Beli pupuk tanaman dulu, nanti saya anterin di sebelah sana. Apa ya? apa coba? Mengerti. Enggak, lebih. Gua rasa dia akan susah ngejawabnya. Kenapa? Nggak tahu, coba jawab. Memupuk rasa ingin mengerti itu. Iya, kemauan lu mau mengerti orang yang lebih senior, yang lebih tua ya. Sebenarnya ya pengalaman dekat sih kayaknya. Pengalaman dekat mungkin kayak ke kita kali ya. Dari awal seberapa gaptek kita di awal-awal ngajarin gitu loh. Maksud pertanyaan gue tuh, bagaimana si anak 20-an ini tuh punya kayak ada self motivation di dirinya tuh. Cobalah untuk mengerti. Kayak lagunya Iya, Pak. Itu kan boleh dibilang satu karakter atau satu sifat atau satu sikap yang seharusnya semua orang tuh punya loh. Iya, tapi kan susah kan. Itu yang saya tanya. I mean, bagaimana caranya? Iya kan, I mean even until now it's susah. Gitu loh. Nggak selalu kayak kayak tiap kali ini gue mengerti, gini gue mengerti. Susah. Tapi I think comes from apa ya? Life aja sih kayaknya. Kayak ketemu situasi apa. Terus mungkin dikasih tahu, lu sabar dong, kan dia nggak ngerti gini misalkan kayak gitu sekali, tapi kita kayak apaan sih, nggak ngerti, ntar kapan lagi ada kejadian similar, terus kayak dibilangin lagi lu sabar dong ini, terus nggak tahu sih, somehow kayak lama-lama kitanya juga kayak maksudnya dia nggak ngerti tuh, dia nggak ngerti soalnya pas zaman dia kan lain gitu. Mungkin kalau misalkan itu udah kejadian sama kita,
ngenanya mungkin lebih cepet kali ya. Kayak kok dia mungkin misalkan junior gitu ngejelasin gini, terus gue kayak nggak ngerti, kayak oh mungkin ini kali ya rasanya si bapak itu yang nanya ini, terus dia nggak ngerti, terus gue pusing sendiri, terus kayak oh gitu kali ya gitu. Jadi mungkin ya itu sih, it comes from life experience dan dilatih tiap saat. Betul. Kata kuncinya live ya. Karena gini, makanya tadi gue bilang di awal dia akan susah ngejawabnya. Karena hidupnya belum panjang ya. Bukan. Karena itu kan sebuah proses ya. Tadi kan pertanyaannya kan gimana apa ya, trik apa ya kan, menumbuhkan. Nah, ya, gue cuman mikirnya gini, coba ngelihatnya gini ya. Menumbuhkan itu kan bukan ala minute. Gua tumbuh mulai hari ini ya bisa, tapi lu tahu akan menjadi gedenya nih pohon atau berbuahnya nih pohon nih nanti, nggak sekarang gitu loh. Nah jadi ketika kita kumpul pertama 2021 ya, kalau dia baru nanem belum tentu kita bisa rasain sesegera sekarang gitu loh. Nah kata kunci yang kedua yang tadi dia udah sempet sebutin itu live tadi dia bilang. Nah jadi maksud gue gini, makanya tadi gue langsung ngomong nih agak susah karena gini, yang harus memulai itu adalah orang tuanya. Orang tuanya ketika dia mulai nanem sejak dini gitu loh, sejak dini, karena itu kan sebuah apa ya tadi kalau mau dibilang kemampuan ya, skills untuk apa tadi beradaptasi dengan berbeda generasi ya, itu kan sebuah skills pada akhirnya. Ini bukan masalah IQ-nya tinggi apa rendah ya kan, tapi mental mungkin ya. Jadi sejak dini diajarin gitu kan, nih kalau sama orang tua gini loh, dengerin kalau mereka ngomong. Masuknya gitu kan. IQ gak? Iya IQ mungkin ya, betul, arahnya ke sana gitu kan. Jadi ketika dia tumbuh sampai remaja, sampai di dunia profesionalsnya gitu loh kan, itu harusnya sudah jadi ya kalau memang sejak dini, dan memang itu peranan sejak dini lah ya. Makanya kan selalu diajarkan pendidikan paling penting itu sebenarnya keluarga, bukan di sekolah. Sekolah itu penunjang, melengkapi gitu, tetapi yang utama gue dan istri selalu berpendapat itu ya, diajarin banyak orang juga itu gitu loh. Ya, dan sekali lagi nih OTZ ini kan kita semua orang lapangan gitu loh ya, belajar banyak banget justru di lapangan. Jadi apapun yang kita bagikan ini juga berdasarkan lebih kepada pengalaman-pengalaman Real. Kerja kita, hidup kita gitu loh, bukannya kita baca di A, di B, di C gitu loh. Setelah kita ngalamin terus kita baca, oh ternyata sinkron gitu kan. Ini ya maksudnya. Ya, oh gini, oh pantes itu yang kita alami. Jadi sekali lagi apapun yang kita bahas di sini bukannya kayak sok ngajarin, sok berteori. Justru apapun yang kita diskusikan, kita jawab ini berdasarkan apa yang selama ini kita jalanin, kita alamin gitu loh. Termasuk ya apa yang barusan kita bahas nih ya. Itu, dan ini yang sedang ya gue percaya kita berdua ini kita lagi lakukan ke anak-anak kita gitu. Tanam nilai-nilai yang positif, yang baik gitu kan, sesuai dengan culture dimanapun kita tinggal ya kan, keyakinan kita segala macam gitu loh. Jadi memang harus ditanam dari dini, sejak dini. Dini mana Dini? Oh lagi di situ Dini. Belum ya. datang dia nanti jam Ya, 11. sehingga suatu hari nanti Dininya membesar. Ya jangan terlalu serius lah ya, kita serius-serius itu harus dibanting sekali, gitu loh. Jadi relax, ya. Begitu, relax dong, kita bro. kan lagi di Bali. Begitu. Kita lagi di Bali loh. Ya. Ya. Iya aja deh. Ya. Gitu. Ya, demikian acara sersan selesai. Serius tapi santai. Tanya dong, apa tuh sersan? Iya. Serius tapi santai. Oke, mantap. Iya, Boleh, mantap. Jadi kesimpulan yang saya dapat, kesimpulan yang saya dapat, iya, masih berotasi mesin kepala. Kesimpulan yang saya dapat tuh memang pertama ya,
penting juga untuk menyelami dan mengenal lawan bicara, maupun itu dalam secara individu atau secara grup atau secara community. Penting juga untuk mencoba berpikir ketika kita ada di sepatunya mereka, ya usahakan cari nomor sepatu yang sama ya, jadi nggak ada yang kegedean, nggak ada yang kekecilan. Jadi berusaha berpikir ketika kita ada di posisinya mereka ya. Tadi itu juga menyangkut sama jawaban si Fania. Kemudian hal penting lagi ya, selalu belajar dari life ya, jujur sama kehidupan, karena mungkin nanti suatu saat ketika semua hal yang kita kerjakan ini dengan penuh kejujuran, integritas dan kemauan, ya biasanya akan menjadi pengalaman yang lumayan berharga. Dari gue sih itu yang gue dapat ya. Terima kasih untuk para donatur dan narasumber. Sama satu untuk lagi. datang hari ini. Itu tadi kan Apa? Pak Jeff kasih tahu nyebut kalau berusaha samain dulu nih. Yeah. Kita kenal lawan bicaranya, dia di frekuensi yang mana. Yeah. Karena kalau misalnya kita frekuensi sini, terus dia di sini, nggak bakal nyambung. Yeah. Terus ujung-ujungnya kita jadi capek sendiri ngomongnya. Yeah. Kayak kita mau ngegembirain dia sesuatu, Yeah. tapi karena frekuensinya beda, jadi ya nggak nyambung, capek Betul. sendiri gitu. Betul. Oke, Oke. segitu aja untuk See you. episode kita kali ini. Sampai Terima kasih, jumpa. sampai jumpa.